Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Syukurillah wala quwata illa illa billah. billah. Quwata illa billah. Iya. Pemirsa IC Drill Show, kembali kita bertemu dalam program Conversation to Scholars bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husni. Iya. Kali ini kita akan bahas ya kondisi domestik. Bagaimana kondisi setelah akhir tahun 2025. Waktu itu dalam YouTube kita sudah bahas ya catatan-catatan akhir tahun 2025, karena bahasan kita itu akan selalu berhubungan dengan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi, politik ekonomi. Jadi dua-duanya di dalam konteks ini, apakah itu ekonometriknya, ekonominya dalam konteks kebijakan maupun di dalam konteks bagaimana aktor-aktor di dalam mengambil kebijakan itu dan seterusnya ya. Jadi kalau kita bahas dengan Bang Nursi, memang kita akan mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana yang namanya pembangunan makroeconomics yang itu berhubungan dengan finance, berhubungan dengan keuangan di dalam konteks ini. Ya, jadi di situ. Nah, di dalam perkembangannya dengan situasi yang seperti ini, ya, secara politik juga kekuatan elit politik juga berkompetisi. Apa yang terjadi di Senayan, bagaimana sekarang banyak kemudian diskurs tentang pilkada langsung, pilkada DPRD, ya, kemudian kita juga diskurs tentang bagaimana arah dari pembangunan ekonomi kita, apakah itu agriculture, industri maupun ekstraktivisme resources ya, isu-isu pertambangan kita, sumber daya alam kita, siapa yang menguasai. Makanya sampai saya di beberapa forum saya selalu mengatakan, mari kita kembali menggunakan bahasa-bahasa lokal kita. Jadi pemirsa IC Drill Show yang dari daerah lokal-lokal, korupsi itu bahasa lokalnya apa? Kalau saya orang Jawa ya maling, sama apa kalau malingnya banyak itu rampok kayak gitu ya, biar tahu, dibandingkan kalau kita menggunakan corruptor yang kayak gitu-gitu, korupsi, walaupun semua orang juga mungkin sudah paham, tapi maling, rampok itu lebih real, langsung berhubungan dengan warga negara kita atau individu kita. Nah, di dalam perkembangan baik itu apa yang terjadi setelah sekarang sudah 1 tahun lebih ya berarti ini ya pemerintahan PSGR kayak gitu. Ada yang menarik juga nih dalam konteks situasi politik ekonomi, kita kita membahas panjang lebar apa yang terjadi dengan negara kita. Muncul nih ada satu aktor politik, kekuatan politik yang tahu-tahu bicara tentang sampai titik darah penghabisan. Nah, apa ini juga diskurs atau diskursus yang ada di dalam masyarakat kita, yaitu kita bahas tentang police force. Di dalam konteks demokrasi itu police force itu sebetulnya bagian dari coercive state gitu ya, bukan di dalam konteks ini. Di Indonesia kan usul coercive state itu apa? Apa itu coercive state? Negara yang memaksakan tegaknya hukum, padahal hukumnya sangat subjektif, gitu. Ya, supaya bisa ini. Kadang-kadang kita menggunakan terminologi yang itu keluar aja dari mulut, mulut yang perintah dari otak. Iya. Oke. Nah, jadi ada banyak sih sebetulnya tipe-tipe polisi itu ya, ada liberal perspektif, netral, betul. Ya kan, ada konservatif perspektif, itu yang berhubungan dengan social order, civil order, political control. Ada yang radical perspektif, namanya radical perspektif. Tapi perspektif ini sebetulnya mereka itu to serve elite dibandingkan massa. Itu kalau dalam ilmu politik ya. Tapi ada juga Marxist perspektif, dia balik lagi defenders of property dan upholding capitalist class interest. Jadi sebetulnya lebih ke arah radical perspektif. Jadi kalau di Indonesia menurut apa? Enak saja. Kemudian mau bikin perpu, bukan perpu ya, peraturan polisi. Padahal ada sekian ribu polisi yang jadi pejabat di organisasi-organisasi sipil. Menteri dalam negeri kita juga polisi. Nanti kekuatan apa saja yang dikuasai oleh polisi. Sebetulnya
kita dalam konteks demokrasi itu tidak boleh memberikan kekuasaan yang besar kepada polisi, karena polisi itu punya KUHP, punya pasal-pasal, dan punya senjata. Nah, jadi pertarungan antara kondisi ekonomi kita yang ya sebetulnya kalau rezim PSGR di dalam konteks menata biasanya kan kita bahas tentang governance, tata kelola pemerintahan kayak gitu ya dalam konteks itu. Ya, kemudian bikin larinya kayaknya cuma program aja, bikin program MBG, tapi cara pandangnya sebatas proyek. Ya kan yang dapat proyek siapa? Kayak gitu ya. Terus ternyata nanti Bang Nursi ini nggak tahu sekarang, nggak tahu kapan kayak gitu ya. Dihitunglah proyek MBG itu seperti itu sebetulnya berapa sih realnya yang dibutuhkan. Ya, karena kalau nggak the right person on the right place ditaruh di decision making proses dari proyek itu, apalagi ternyata dia pengambil budget terbesar diambil dari pendidikan dasar sampai menengah atas dan perguruan tinggi. Pendidikan dasar menengah atas perguruan tinggi itu nggak sampai 90 triliun. Sementara dia 217 triliunan MBG itu. Dan sopir saja digaji 3 juta. Dimasukkan sebagian itu ke ASN. Sementara guru honorer, ini guru honorer 300.000. Nyampe? Ada yang nggak nyampe? Jadi itu sudah saya naikkan juga tuh jadi 300.000 dalam konteks itu. Bapak saya dulu guru SD, saya juga sekolahnya dulu di SPG, Sekolah Pendidikan Guru 3,5 tahun. Saudara-saudara saya masih ada yang jadi guru honorer. Iya, honorer masih. Ya, kalau saudara saya ada guru SMP, ada guru SMA di dalam konteks itu. Bagaimana negara hadir untuk menyelesaikan? Tapi mereka selalu menggunakan proyek MBG itu sebagai quick win dari rezim PSGR. Jadi bahkan ada menteri yang mengatakan jauh lebih penting MBG ini dibandingkan ya pendidikan itu sendiri. Saya tidak ya logik yang mana yang digunakan di dalam menata negara. Kalau menata negara itu biasanya education, kesehatan, lapangan kerja. Ya, walaupun nanti dia ada yang namanya social welfare ya, dalam konteks itu sistem social welfare-nya mereka di dalam konteks bagi mereka yang tidak kerja dia bisa mendapatkan dana dari negara ya, tapi semua orang dengan cara apa? Dengan cara tentu saja urusannya sebagian dari kita membayar pajak dan uang pajak itu secara transparan salah satunya diberikan kepada unemployment. Tapi di Indonesia kan enggak, semua programnya kan nggak jelas. MBG aja programnya yang dapat anaknya DPRD, yang keuntungannya luar biasa. Nah, semua persoalan-persoalan yang dihadapi rezim yang sebetulnya sebagian besar adalah carry over dari persoalan-persoalan 10 tahun terakhir kan rezim Joko Widodo sebelumnya. Melihat berbagai persoalan ini kelindan satu dengan yang lain, Bang. Bagaimana kita mendiskusikan, mulai dari mana kita sebetulnya mengurai sehingga pemirsa IC The Real Show bisa mendapatkan gambaran secara jelas, dan bagi pengambil-pengambil keputusan itu juga bisa belajar dari percakapan kita kali ini. Silakan Bang, mulai dari mana? Oke, kita mulai dulu dari yang saya sampaikan di beberapa forum. Jadi sejak beberapa diskusi kita di Tebet, gitu ya, di bulan November terakhir sebelum kita masuk ke menjelang liburan Desember, saya sudah mengenalkan, menyuarakan tepatnya, apakah ada kesamaan antara makan bergizi gratis dengan school meals coalitions, SCM, schools meals coalitions. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan school meals coalition, muncul seperti biasa kita lakukan kajiannya semantik. Ini sebenarnya saya lakukan sejak awal Desember ketika saya lihat kok makin bermasalah gitu. Apalagi terus saya tarik, ini saya ingat dulu beberapa waktu lalu fit
for Africa. Jadi ingat nggak pernah ada World Food Program mengeluarkan program feed, menyuap for Africa, suapkan Afrika. Kalau pakai harfiahnya, berikan makan Afrika, gitu. Judulnya Feed for Africa, beri makan Afrika. Nah itu ketika saya masuk relasi ke Schools Meals Coalition itu, saya diarahkan untuk melihat World Food Program. Nah, ketika masuk ke World Food Program, saya jadi menarik, analisisnya menjadi menarik begini, Mas. Loh, kalau ini masuk ke World Food Program, ini persoalan penentuan kualitas hidup manusia. Yang dalam bahasa saya, ini soal penentuan standarisasi gizi ke standarisasi intelektualitas, ketemunya ke human capital, Husma. Ngeri nggak? Ini sebenarnya ada 3 isu yang kita mau bahas di soal ini. Jadi Schools Meals Coalition itu berkaitan dengan SGM itu berkaitan dengan standarisasi gizi. Nah, kalau begitu standarisasi gizi berarti nanti penentuannya adalah standarisasi intelektualitas, standarisasi kecerdasan. Nah, ketika kita bicara standarisasi kecerdasan, standarisasi intelektualitas, standarisasi gizi, kan isunya Indonesia mengalami stunting. Indonesia mengalami malnutrition. Nah, karena isunya Indonesia mengalami malnutrition, kemiskinan dengan malnutrition, kekurangan gizi, Indonesia mengalami stunting dari mulai yang namanya kehamilan sampai kemudian kelahiran, maka Indonesia perlu peningkatan gizi. Maka dijawab dengan Schools Meals Coalition. Tapi apakah stunting teratasi? Enggak, belum tentu. Karena ini soal menyoal kesadaran perempuan ketika dia hamil. Dan ketika menyoal soal kesadaran perempuan ketika hamil, menyoal soal pendapatan bagi rumah tangga, income per kapita bagi rumah tangga. Jadi bukan problem stunting belaka. Ini problem soal pendapatan, ini problem soal pendidikan, ini problem soal peradaban, kultur, kebiasaan. Artinya ketika diselesaikan dengan makan bergizi gratis, tidak berarti soal pendidikan, soal pendapatan, soal keadaban, kebiasaan itu teratasi. Nah, saya masih terus melanjutkan. Ketika Schools Meals Coalition itu saya lanjutkan dalam kajian bukan sekedar pada World Food Program yang standarisasi gizi dalam rangka malnutrition tadi gitu ya. Saya lanjutkan, ini arahnya kemana sebenarnya kalau Anda bicara standarisasi gizi? Oh, WHO. Jadi, Schools Meals Coalition itu punya relasi dengan World Food Program, Badan Kesehatan Dunia, nanti berhubungan dengan SDG. Kenapa SDG? Karena hubungannya dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kenapa dengan pembangunan manusia? Karena berkaitan dengan usia harapan hidup, usia rata-rata mas sekolah, dengan soal income per kapita per bulan sebagai batas kemiskinan. Gitu loh, Snul. Jadi kalau membahas MBG tanpa menarik relasi ketiga-tiganya, yakni World Food Program, WHO, dan SDG, dilekang. Dia tidak dapat akar masalah, gitu. Jadi ketika Osmo tadi bicara juga soal MBG kayak gitu, Anda harus membahasnya dengan posisi tadi. Bahas coba bagaimana dunia menata tentang kecerdasan intelektual masyarakat dunia. Bagaimana dunia menentukan soal usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata kemudian pendapatan, dan akhirnya apa, Osmo? Akhirnya one world order. New one world order. Health, One Health Policy, kan New World Order. Itu NWO. Kalau saya bilang tadi satu penataan dunia yang tunggal gitu. Nah, kalau sudah sampai di situ, sesungguhnya di belakang program ini ada pergeseran kebijakan yang sangat lemah lembut gitu, kelihatannya lemah lembut, tapi simbolik torture, kekerasan simbolik yang dikendalikan oleh para pemilik modal global. Gitu. Jadi kajian yang saya lakukan gitu, saya menemukan, oh ini pemilik global, pemilik kapital global sedang mengendalikan standarisasi kehidupan dunia. Gitu loh ngelihatnya. Lifestyle pun itu itu yang dalam bahasa bangsa terdepan bagian dari fashion. Krisis fashion terakhir. Jadi kalau kita pahami bangsa terbang buku saya gitu, melihatnya dalam konstruksi tadi, World Food Program, WHO, dan kemudian SDG, maka kita bisa tahu MBG itu sebenarnya
tujuannya dalam rangka standarisasi intelektual, standarisasi kesehatan, atau memang dalam rangka memang memperbaiki apa yang disebut dengan human capital, sehingga usia lama sekolah tidak lagi sekedar pada 7, sekian tahun, 7,8 tahun, gitu loh. Kalau 7,8 tahun itu SMP kalau lulus. Ya kan cuma kelas 2 semester. Iya, betul. Tetap kelas 2. Usia harapan hidup memang naik 72 sampai 73 tahun. Gitu ya. Tapi pendapatan juga tidak memenuhi prinsip bagaimana PBB menatakan bahwa indikatornya 4,9 atau sekian dolar, nggak nyampe juga segitu. Karena dia masih tetap bicara rendah. Apa poinnya? Di situ kelihatan indikator-indikator ini dibangun antara World Food Program, World Health Organization dengan Sustainable Development Goals, itu sebenarnya menggeser narasi-narasi sebuah kebijakan itu menjadi sebuah narasi kebijakan nasional yang cerminannya seakan-akan kemanusiaan, gitu loh, betul. Padahal dalam mereka penataan dunia sesuai dengan standarisasi yang mereka bangun. Tapi kan perdebatan, diskurs itu kan tidak muncul di dalam konteks ini. Karena tadi kekurangan pemahaman. Jadi kalau saya bilang tidak ada perdebatan yang cukup mendalam soal itu, ya iya, sama seperti soal peranan polisi, tidak ada perdebatan yang cukup tajam kecuali terakhir ini. Karena dibentuknya tim reformasi polisi, komisi tim reformasi polisi, baru muncul perdebatan tajam. Sebelumnya enggak, tidak pernah ada perdebatan secara tajam. Bagaimana peranan polisi gitu loh. Ya, kalau kita biasanya sama seperti ketika orang bereaksi soal KUHP dan KUHP, setelah terjadi baru muncul perdebatan tajam. Waktu proses diam-diam aja semuanya. Sama seperti misalnya ke indeks yang divonis oleh MSCI. Orang baru sadar sekarang. Problemnya kan nggak bisa dilihat apa yang hasilnya sekarang. Dia tidak menarik ke akar masalah gitu loh. Jadi acap kali bangsa Indonesia gitu ya, itu munculnya sifatnya reaksioner. Dia tidak menarik ke persoalan-persoalan mendasar gitu tanpa dia tahu bahwa ini dampak dari satu kebijakan yang salah gitu. Nah, MBG tadi misalnya ICU dari Seoul menawarkan format pikir, ICU dari Seoul menawarkan format pikir, lihatlah MBG dalam rangka Schools Meals Coalition yang dihubungkan secara signifikan dengan World Food Program, World Health Organization, dan Sustainable Development Goals, lalu ditarik dalam rangka kepentingan pemodal global. Silahkan lihat. Kita tidak ingin bicara lebih lanjut, karena nanti kita dibilang mendiskreditkan. Kita tidak ini semuanya kayak program ini yang saya tadi katakan sebagai quick win dari rezim ini. Jadi bagaimana caranya bisa punya program yang itu dianggap sukses story dari rezim dalam waktu yang sangat singkat. Kan kalimatnya mereka kan sudah, mereka itu katanya dengan MBG itu membuka lapangan kerja nggak tahu berapa juta kayak gitu. saya nggak. Buat saya ketika saya bilang di awal Desember 2025 itu karena begitu banyak protes soal MBG, saya jadi menarik. Saya teringat ini Fit for Africa. Oh iya ya, dulu judulnya Fit for Africa. Memberi makan pada Afrika yang kelaparan kan isu kelaparan di Afrika luar biasa tuh. Iya, karena perang, karena yang macam-macam gitu ya. Lalu kemudian kenapa digeser ke seluruh dunia dengan istilah Schools Meals Coalition? Oh, karena dianggap sebagai kekurangan gizi, stunting. Oh, Indonesia. Oh, keluarlah kajian saya itu gitu. Nah, kebetulan ada teman yang meramaikan soal begituan, tapi arahnya lain. Kalau saya enggak, saya ngelihatnya tetap bagaimana melihat Schools Meals Coalition (SMC) itu gitu ya, dalam relasi dengan WFP, WHO dan SDGs gitu. Baru ditarik dalam kepentingan pemodal global. Gitu. Silakan lihat itu. Nah, ketika ditarik dalam kepentingan pemodal global, dia ketemu dengan vonis MSCI gitu loh. Nah, ketemunya adalah pemodal global sedang memberi vonis ke masyarakat Indonesia, ke pemerintah Indonesia. Indikatornya adalah kita trading halt pembukaan sementara perdagangan disebabkan kejatuhan indeks harga saham gabungan sampai menjadi turunnya 8,97%, tepatnya menjadi Rp8.913,77, dan itu merisaukan, dan itu dianggap sebagai tidak ada lagi ada kejujuran di belakangnya karena kelakuan goreng-menggoreng saham gitu. Jadi tidak ada lagi ada transparansi, tidak ada lagi ada yang namanya akuntabilitas, tidak ada lagi yang namanya bertanggung jawab secara benar. Maka kemudian pasar global memvonis
dengan kemudian terjadi net selling sampai sekian triliun keluar gitu ya, isunya begitu, dan karena itu ada kepentingan untuk mengintervensi, dan kepentingan intervensi diperintahkan kepada otoritas, dan otoritas tidak mau melakukan intervensi, maka dia mundurkan diri dengan kalimat dalam rangka mendukung pemulihan. Tapi itu panjang, jadi jangan melihat soal bagaimana mundurnya OJK, mundurnya Direktur Bursa Efek, tanpa melihat ada problem mendasar di dalamnya gitu. Problem mendasarnya seperti diakui oleh Mahendra, dalam rangka mendukung pemulihan kami mundurkan diri. Gitu. Padahal pemulihan yang dilakukan sebetulnya Pemulihan apa dulu? Pemulihan siapa dulu gitu? untuk kepentingan Siapa gitu ngelihatnya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Nah, ketika sampai pada posisi mendukung pemulihan jatuhnya pasar modal, diikuti dengan jatuhnya rupiah, ketemu tesis lama IC the ratio, bahkan yang sejak Ihsanuddin disampaikan ketika krisis moneter. Apa itu? Public distrust, public disorder, public disobedient, economical distrust, gitu kan jadinya, economical disorder, economical disobedient. Nah, dan sampai chaos. iya, nah, tesis itu ketemu, Usnul. Jadi ini tesis yang sudah berlaku lebih dari satu generasi, Usnul. Karena saya ngomongnya sejak 97. Ya. Ngomong 97, 98, dan kita bawa menjadi bahan IC ratio untuk melihat, untuk menstrukturkan masalah. Jangan salah, ketika sampai pada economical distrust, here's apart the economic vulnerability. Kerentanan ekonomi yang menuju pada kelumpuhan, Usnul. Menarik kan? Waktu itu sudah kita bahas ya. Pernah kita bahas. Tapi kali ini saya ingin mempertegas gitu ya, Usnul, dalam relasi dengan kalimat sampai dengan titik darah penghabisan. Sebenarnya kemana nih larinya nih? Sampai dengan titik darah penghabisan gitu ya. Nah, sampai dengan titik darah penghabisan itu, kita ingin mengatakan ke publik, Usnul, Presiden Konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan cara adendum pada Minggu ke-4 Januari telah menyampaikan satu usulan ke Komite Reformasi, dan usulannya menyangkut soal beberapa hal yang akan saya bacakan secara ringkas ini, gitu ya. Ini latar belakangnya, Usnul, latar belakang. Nanti ini berkaitan sama ini ya, Usnul, berkaitan sama tadi situasi, karena pasar akan berjalan. Nah, ini saya pakai pendekatan market approach ya. Pasar akan berjalan kalau terjadi keamanan dan ketertiban. Yeah. Keamanan dan ketertiban dipegang oleh kepolisian. Doktrin kepolisian, ini bukan doktrin sipil, gitu. Nanti ini ketemu nih ceritanya semuanya. Relasinya sampai ke situ yang orang tidak lihat. Sementara kita IC the ratio melihatnya, gitu ya. Nah, ini kita sampaikan begini ceritanya nih. Ceritanya adalah latar belakang ini, Usnul. Latar belakang yang perlu kita tahu, gitu ya. Polisi atau keamanan ketertiban menghadapi paling tidak 4 isu berat. 1, percuma lapor polisi. Dia menjadi hashtag hilang ayam jadi hilang. Iya, percuma lapor polisi. Gitu, kan? Gitu ya. Yang kedua kemudian isunya adalah tarcok, partai coklat. Yang ketiga adalah soal isu AKAP 13-12. All cop are bastard. Ingat ya? Isu tentang bagaimana Agustus Kelabu itu belakangnya all cop all bastard gitu. Itu kan setelah yang namanya polisi melindas tuh. Iya. Polisi melindas, keluar istilah itu. AKAP 13-12. Yang terakhir isu yang paling menarik adalah peraturan polisi nomor 10 tahun 2025 gitu ya, yang dilihat oleh publik sebagai bertentangan dengan keputusan MK yang melarang polisi menduduki jabatan sipil gitu ya. Yang keluar malah Perpres nomor 1 tahun 2005 tentang 17 tempat bagi kepolisian gitu. Nah, isu ini mengundang perhatian publik karena menyangkut soal political distrust terhadap kepolisian. Jadi artinya police distrust. Jadi ketidakpercayaan kepada polisi itu tinggi gitu loh. Tinggi posisinya. Nah, inilah yang melatar belakangi bagaimana. Tapi sesungguhnya kasus kepolisian ini
bisa diurut dengan pertemuan di Kanada pada 96 dan pertemuan di Georgia Atlanta pada 97. Bagaimana dunia global menempatkan kepolisian sesungguhnya kalau kan gitu. Itu pernah kita tayangkan, tapi umur tayangan kita hanya beberapa jam. Di belakang pemikiran itu kita ingin melihat sebuah matrikulasi begini, Husnul. Ini matrikulasi sederhana karena ini ada di tayangan. Jadi matrikulasinya begini. Kita ngambil posisi cerita tentang kolom. Kita punya 3 kolom. Kolom uraian, kolom keamanan, kolom ketertiban. Jadi 3 kolom ya. Jadi kolom uraian, kolom keamanan, kolom ketertiban, 3 kolom. Sementara row-nya itu ada 3 row-nya. Melindungi, melayani, melindungi, mengayomi. Jadi ketika kita bicara melayani dalam konstruksi keamanan gimana, dalam konstruksi ketertiban kayak apa? Gitu ya kalau dalam rangka melayani. Dalam rangka melindungi dalam perspektif keamanan, dalam perspektif ketertiban seperti apa? Nah, begitu juga dalam mengayomi dalam rangka keamanan seperti ketertiban seperti apa, dalam rangka keamanan kayak gimana, itu bikinnya. Latar belakang itulah yang kemudian kita bikin analisis. Nah, analisisnya panjang di sini, Husnul. Jadi Presiden Konstitusi menyampaikan ini sekitar 12 sampai dengan 14 halaman, diedit beberapa, diperbaiki struktur. Jadi yang kita sampaikan ke Komite Tim Reformasi Kepolisian 14 halaman. Basis keseluruhannya didasarkan pada ketentuan konstitusi. Jadi kita berangkatnya dari konstitusi, Husnul. Kita berangkatnya dari konstitusi. Konstitusi yang kita pakai rujukannya adalah bab 9. Bab 9 yang kita sudah perbaiki, Husnul, kalimatnya menjadi kekuasaan kehakiman dan kejaksaan. Di bab 9 di pasal 24 itu kita bicara tentang begini, Husnul. Karena kita berangkat dari konstitusi. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. B. Bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dalam bidang perdata, pemulihan aset negara, dan tata usaha negara. C. Pelaksanaan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Tetapi di ayat 5-nya yang kita usulkan tentang kekuasaan kehakiman dan kejaksaan ini menyangkut kepolisian. Penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang tersebut dilakukan oleh Kementerian Badan Negara, kelengkapan badan dilakukan oleh kejaksaan dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil. Muncul di sini sesungguhnya bahwa karena kewenangan penyelidikan memang ada di kepolisian, tapi juga dibantu di sini. Nah, maka muncullah di bab 30, di bab 12 di pasal 30. Kepolisian RI bertugas menegakkan keamanan, ketertiban masyarakat yang lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dalam rangka menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara berkewajiban melindungi, mengayomi, melayani masyarakat secara, kalimat pentingnya Husnul, akuntabel, proporsional, prosedural, profesional, dan merujuk kepada kepentingan publik. Gitu. Jadi bukan kepentingan publik, bukan kepentingan siapa-siapa. Tadi yang kelompok state kapitalis. Iya, jadi kelas. Nggak ada itu cerita. Jadi kepentingan publik. Elit, bukan massa. Merujuk kepada kepentingan publik ada dikunci kalimat berikutnya. Menurut konstitusi serta membantu penegakan hukum yang adil. Jadi ketika bicara akuntabel, proporsional, prosedural, profesional dengan merujuk pada kepentingan publik, dia dirujuk kepada konstitusi. Konstitusinya bicaranya 5. Anda harus membebaskan ketertindasan, harus membebaskan yang namanya kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan. Ya. Dalam rangka tegaknya rasa keadilan, dalam rangka tegaknya kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam rangka tegaknya namanya tadi persatuan. Jadi, di sini menarik. Jadi, cerita penegakan hukum ke dalam rangka keamanan ketertiban, dia tetap dikunci oleh yang namanya nilai-nilai mendasar, yakni Pancasila. Gitu melihatnya. Nah, dari sana, dari tugas itu muncul tugas-tugas fungsional. Nah, itu kan tadi tuh kita munculin dalam posisi kajian di tambahan di situ. Nah, maka kita bilang di sini masukan kita di sini.
Masukan kita bikin dalam beberapa model. Model pertama, ini masukannya kita bikin di sini, gitu ya. Tahu apa Husnul terjadi? Apa? Perbaiki dulu tingkat kepercayaan publik terhadap peranan kepolisian. Dan itu tidak bisa yang Sepotong, namanya sepotong-sepotong. nggak dan bisa. Tidak bisa juga instan. Iya betul sekali. Bisa itu. Jadi ini makanya keluar kalimat pentingnya. Dalam rangka memperbaiki tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian, maka jadi pendekatan struktural fundamentalnya adalah gitu ya. Dia harus tunduk pada konstitusi. Dan pada konstitusi berarti tidak boleh terjadi apa Husnul? Persaingan kelembagaan. Nah, ketika tidak boleh terjadi persaingan kelembagaan, maka tidak boleh terjadi persaingan dalam struktural kelembagaan antara kepolisian sama tentara. Nah, ini berarti menyangkut soal kesetaraan dalam kelembagaan, kesetaraan dalam struktur kelembagaan. Gitu. Jadi kalau dalam posisi struktural fundamentalnya tadi, begitu modelnya adalah dalam rangka tadi, maka struktural kelembagaan adalah tidak boleh terjadi persaingan. Yang terjadi adalah kerjasama. Karena basisnya hankam rata. Yeah. Kan pertahanan berbasis hankam rata, Kamtib berbasis hankam rata. Ini bukan berbasis sipil, bukan kepolisian. Kepolisian tidak berbasis sipil. Kepolisian tetap berbasis mereka dengan fungsi utama Kamtibnya tetap ada kepolisian. Tetapi karena kita masuk dalam kerangka fundamental yang tadi, maka penyempurnaan dalam konstitusi itu menjadi kata kunci. Nah, yang tadi saya bilang, kita perbaiki dulu peranan tadi. Yang kedua, desain tentang kewenangan dan pedoman pembangunannya di situ. Kata kuncinya satu. Dari mulai rekrutmen calon anggota Polri sampai mobilitas vertikal tidak boleh terjadi transaksional material. Gimana mau naik pangkat aja harus 6 Enggak. negara apa yang tertulis dan ini. Tapi balik lagi tadi menarik Ya. untuk agar tentara dan polisi itu nggak boleh Bersaing. karena Ya. memang peran dari militer itu Punya fungsi masing-masing. external orientation. Betul. Dalam konteks itu action itu sebenarnya jarang dalam negeri ya. Ya. Dia perang, national emergency, Ya. national disaster. Ya. Jadi sebetulnya misalnya apa yang terjadi dengan national disaster seperti apa yang terjadi dengan banjir ini dan sebagainya itu Ya. tentara itu lebih siap karena dia diajarkan untuk itu. Tapi kalau polisi itu domestic order jadi rutin ya, bagaimana dia ngawasin masyarakat sehingga dia nggak boleh menggunakan yang namanya military taktik seperti apa yang terjadi di Papua yang kayak gitu-gitu kan. Dia sebetulnya itu urusan tentara, itu bukan urusan KKB kan, kemudian dia Diturunkan bobotnya. Bahkan kalau di UK itu karena sesuai dengan konsen dan legitimasi, maka polisi-polisi di UK itu unarmed. Jadi saya kan selalu mengatakan polisi itu kasih aja senjatanya. Ya, unarmed, nggak pakai senjata yang mematikan, yang mematikan ya. Jadi ya pakai ini aja, saya bilang pentungannya aja. Dan listrik. Lah memang agak berbeda dengan quasi military model New York ya. Model New York, model dia, Trump, model Amerika, National Guard-nya. Yang kemudian dia pakai ICE. Nah, jadi kalau toh dia punya senjata itu hanya untuk belaan diri. Jadi benar-benar polisi itu harus ditaruh di situ karena dia punya pasal-pasal KUHP-nya itu. Dan kalau dia juga punya senjata sama dengan militer, dia bisa adikang adikum. Ada puluhan undang-undang yang mendukung kepolisian sehingga dia betul-betul dia penguasa hukum. Dia penguasa hukum gitu. Dan yang penguasa hukumnya yang dilengkapi dengan senjata. Kita kan di dalam diskusi kita, ya. Diskusi meja kotak kita ini, ya. Kan kita mengatakan bahwa polisi itu ya nggak bisa, bukan penegak hukum kan? Iya. Ya, jadi polisi itu cuma membantu penegak hukum menangkap misalnya yang kriminal itu, pelaku kriminal, kemudian dibawa ke pengadilan. Makanya polisi itu nggak boleh nembak. Makanya kalimatnya bukan kursif. Apa? Tapi kalimatnya preventif. Itu loh. Ada lagi kalau saya di Australia itu, karena di Australia itu ada kebijakan penggunaan air
yang nggak boleh sembarangan ya di sana, karena di sana sangat rare. Air itu menjadi isu politik luar biasa. Jadi kalau kita buka keran tuh Bang, buka keran langsung kayak gitu terus nyiramin pakai hose, itu selang. Iya. Oh itu bisa tangkap polisi, namanya neighborhood police. Oke. Polisi yang jalan kayak gitu. Itu dulu ada teman Itu kuliah sebenarnya polisi komunitas. komunitas, saya polisi Iya. dengan seragam polisinya Iya, biasanya polisi komunitas. lagi perempuan yang kayak gitu. Nah, jadi kita harus kembali ke, tapi kalau yang polisi yang paling bagus itu yang respected itu sebenarnya Jepang. Iya. Jepang itu sangat sangat respected gitu ya. Jepang itu dia visit families, Iya. kemudian workplaces. Polisi di Jepang itu Iya. adalah orang yang sangat dihormati masyarakatnya. Iya, Di kita malahan dia internal begitu Husnul, keluar enggak? begitu. Dia ke internal begitu, keluar enggak Husnul. Oke, saya terusin dulu Husnul. Oke. Oke, kita terusin. Jadi tadi dalam bahasa kita di sini Husnul, hentikan atau nihilkan politik transaksional dari mulai input, proses, output. Dalam bahasa lain, pendidikan. iya pasti. Dalam bahasa lain, sehatkan kultur organisasi. Jadi kultur organisasi gitu ya, budaya organisasinya harus sehat gitu loh. Jadi bukan store ke atasan, istilah itu nggak ada lagi. Wah, habis hilangkan sudah Apalagi gitu. mau lebaran, Bang. Wah, Jadi ada polisi yang dia masuk di satu lembaga yang lain, mau lebaran itu justru dapat bagian dari kantor itu, dia menangis. Karena seumur hidupnya kalau mau lebaran itu dia harus mencari tambahan untuk memberikan itu kepada atasan di tempat yang baru. Nah ini kan sudah menjadi kayak budaya. itu tadi budaya organisasi, kultur organisasi. Ya transaksi itu nggak cuma pada saat sekolah, pada saat naik pangkat, Iya, semua di semua level, iya. semua actionnya, ya kan? Iya. Anda mau dijadikan P19, P21 atau enggak, itu juga urusan transaksi. Oke. Terusin Husnul ya. Menihilkan politik transaksional itu di seluruh lapisan dan dalam kerangka kultur organisasi yang sehat, dalam rangka budaya organisasi yang sehat, dia satu penegakan disiplin yang tidak dapat ditawar. Itu kita masukkan kayak gitu. Apa poinnya? Keteladanan. Gitu. Nah, ketika keteladanan ini lahirnya keteladanan Pak Hukum. ya, keteladanan yang salah gitu ya. Keteladanan yang menjadi korpusnya yang aneh gitu ya. Maka dia tidak menggambarkan sebuah budaya organisasi yang sehat. Karena budaya organisasi yang sehat itu melahirkan penghormatan dan penghargaan orang lain. Gitu Ya, kan. kalau dalam level yang perebutan apa namanya? Bukan perebutan sih. Persaingan istilah saya. Enggak, maksudnya yang sampai pada level puncak gitu ya, kayak Kapolri misalnya. Itu kan udah posisi politis. Iya. Tapi juga jangan kemudian dia memotong rank yang itu membuat organisasi menjadi berantakan kayak gitu kan ya. Ranknya misalnya kalau cuma satu di bawah yang harusnya di situ Liftingnya. Ini 4 sampai lifting. 4 sampai 5 lifting. Wah, kacau. Kacau itu udah. Pasti itu ada sesuatu. Nah, itu penyebabnya. Nah, makanya. Jadi, usulan kita sesungguhnya nanti ujungnya perbaiki pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, dan pasal 6A ayat 2. Undang-Undang Dasar 2002. Gitu, kalimatnya. Tapi Husnul lompat ke situ. Nggak apa-apa. Yang penting Husnul sudah sampai pada akar masalah. Ini memang kebiasaan Husnul berpikir cepat. Jadi langsung ke masalah pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1. Kadang-kadang begitu. Gitu ya. Oke, yang ketiga adalah kembalikan posisi kelembagaan. Nah, ketika masuk ke dalam cerita tadi soal bagaimana mengembalikan relasi antara pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6A dan berhubungan dengan fungsi keamanan, maka kata kuncinya adalah sebenarnya secara kelembagaan polisi ada di mana? Nah, kalau posisi setaranya, teman setaranya, saudara setaranya ada di bawah kementerian, maka dia wajar di bawah kementerian. Harusnya. Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, tapi ketika muncul kalimat pertahankan sampai dengan titik darah penghabisan, di sini muncul problem bahwa ada persoalan tertentu yang sangat subjektif atas posisi kepolisian.
bahwa ada pemahaman yang salah dalam konstruksi konstitusi, bahwa ada yang salah dalam struktur kelembagaan negara, bahwa ada yang salah dalam melihat bagaimana sebenarnya keamanan dan ketertiban itu dibangun oleh yang namanya sebuah sistem tingkat penghargaan dan penghormatan satu sama lain. Nah, ini yang tidak ada. Jadi muncul sekarang loh, kalimat ini pertahankan sampai dengan titik darah penghabisan, memang ada perang gitu. Ya. Ada perang. Dia ngancem. Ngancem. Ngancam kayak gitu. Kita mau perang nih kayak gitu. Nah, kalau perang itu perang pemikiran, maka saya sempit ini Husnul. Kalau itu adalah wujud perang pemikiran, gitu ya. Perang kontestasi. Dalam bahasa surat perang pemikiran dan berwujud pada perang posisi, kan yang ujungnya perang posisi kan. Perang pemikiran, perang posisi, baru kemudian perang aplikasi kan. Ya, kan gitu. Jadi perang pemikiran, perang posisi, perang aplikasi, perang penerapan. Maka begini, jelas sudah pernyataan sampai dengan titik darah penghabisan merupakan wujud dari krisis konstitusional. Gitu, krisis konstitusional. Ujungnya begitu fundamentalnya. Jadi dia tafsir dari konstitusi itu dia sebagai kekuatan politik. Jadi kekuatan politik dahsyatnya tadi karena pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1 ke 6A ayat 2. Jadi kekuatan politik. Itu makanya mesti diperbaiki gitu melihatnya. Padahal dia adalah sebetulnya bukan kekuatan politik partai politik. Dia mekanisme. Iya. Waduh, sampai di situ yang kita mesti paham, Husnul. Nah, apa yang saya maksud dengan krisis konstitusi tadi? Dia mudah sekali tergambarkan. Biasanya saya bertanya begini Husnul biasanya. Dan ini pertanyaan berkali-kali di IC The Real Show. Coba tolong buatkan struktur dan skema kekuasaan negara di negeri ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002. Ulang Husnul pertanyaan. Tolong buatkan skema dan struktur kekuasaan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002. Bisa nggak? MPR udah ada. Nah, dia mau mengembalikan dengan mengubah undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan. Karena dalam rangka memperbaiki PPHN, atau kan situ kan maksudnya? Yeah. Dalam rangka memperbaiki PPHN, dalam rangka memperbaiki DPRD. 2 tujuannya. Ini sekaligus saya ceritain jadi. Jadi, undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan akan memberlakukan kembali tentang adanya TAP MPR. Nah, ketika TAP MPR, ini kan TAP MPR dihilangkan oleh undang-undang. Kewenangan MPR itu dihilangkan oleh undang-undang. Kebayang nggak logikanya? Bayangin nggak coba MPR dihapus, sekarang mau dikembalikan dengan undang-undang. Padahal dia bukan kewenangan undang-undang, dia kewenangan konstitusional. Kacau nggak tuh? Nah, itu salah satu wujud krisis konstitusi. Jadi jalan keluar kebuntuan konstitusi ini mereka selesaikan dengan perbaiki undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan dengan menghidupkan TAP MPR. Dengan begitu ketika mereka menyatakan menghidupkan TAP MPR, maka mereka sesungguhnya mengembalikan TAP MPR. Padahal untuk mengembalikan TAP MPR, dia harus kembalikan fungsi MPR. Padahal untuk mengembalikan fungsi MPR, dia berarti mengembalikan pasal 3-nya. Padahal untuk mengembalikan pasal 3-nya, dia mesti perbaiki dulu pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Coba cara berpikirnya gimana coba? Dahsyat nggak? Itu yang saya maksud krisis konstitusi, Husnul. Jadi ini kita bicara, nampaknya persoalan kepolisian. No, ini persoalan sistem politik. Sehingga dia kacau pada namanya struktur dan skema kekuasaan negara. Gitu, Husnul. Dan itu tadi, nanti, ini ujungnya tambah Husnul kemana? Itu nampak pada apa yang saya sebut sebagai bagaimana 7 indikator kerentanan ekonomi menunjukkan kelumpuhan perekonomian. Dan itu semuanya konstitusi sumbernya. Justru konsekuensinya akan ke sana. Itu yang sebenarnya kita bicara nanti di penutupnya. Jadi setelah kita kacau lihat di konstruksi hukum, kita lihat kacau di konstruksi politik, Jadi kan begini, ada kekacauan sistem politik, maka nampak dia kacau, akan logika pikirnya begini Husnul. Saya ngikut cara berpikir ilmunya Husnul nih. Kekacauan sistem politik, dia akan menampak pada kekacauan sistem hukum. Kalau kita kekacauan sistem hukum, dia akan nampak pada kekacauan sistem ekonomi. Yeah. Strukturnya Karena begitu gitu loh. Iya. Begitu. Padahal kita terusin lagi. Kalau kekacauan sistem ekonomi yang terjadi nanti chaos. Nah, ketika sebelum sampai chaos, Husnul sudah melanjut ke kekacauan sistem peradaban. Kita mundurin lagi ke belakang. Kekacauan sistem ekonomi
menuju pada kekacauan sistem hukum. Kekacauan sistem hukum merujuk pada kekacauan sistem politik. Kekacauan sistem politik menuju pada kekacauan sistem sosial. Kekacauan sistem sosial sumbernya adalah social distrust, social disobedience, social disobedience yang tidak pernah diselesaikan selama reformasi. Itu kata kuncinya, Ustaz. Selama reformasi. Selama reformasi. Jadi kalau kita ngomong kayak gini katanya kita mengkhianati reformasi. Loh, bantah dong kajian kita. Makanya. Loh, bantah dong. Atau begini Husnul, undanglah Husnul Maria kemanapun, undanglah Ihsanuddin Nursi kemanapun, ayo kita tarung berpikir. Ayo kita tarung berpikir. Jangan tanggung. Siapa sebenarnya yang lebih menunjukkan punya sikap kesetiaan dan kepatuhan pada konstitusi? Gitu. Mari kita buktikan. Gitu. Ini pernyataan Buya Hamka ketika debat di konstituante. Ya enggak, debatnya luar biasa. Iya, debatnya luar biasa. Debatnya Agus Salim, debatnya siapa sesungguhnya menjadi pengkhianat katanya. Kalau kalian menuduh kami sebagai pengkhianat, siapa sesungguhnya menjadi pengkhianat? Kami tidak pernah berkhianat, bahkan kami menunjuknya habis-habisan bagaimana itu Pancasila. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial. Udah, saat itu perdebatan Husnul. Sama seperti sekarang. Kita menjunjung tinggi yang namanya kata pembukaan 45 dalam rangka mengatasi yang namanya ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Lalu kalian menggunakan model demokrasi liberal yang hari ini dipermalukan oleh Donald Trump. Dan Gitu. sebetulnya banyak kajian di Amerika itu udah gagal yang tadi saya bilang, bicara tentang matematika, bicara tentang decision filter ya, siapa yang mengambil keputusan, bicara tentang siapa yang dominasi media di dalam konteks itu. Jadi di Amerika saja sudah dianggap demokrasinya lumpuh. Nah, gitu. Tapi gini, Ya. satu lagi, Ya. ya kan kalau kita bahas tentang polisi, kekuatan polisi ya, yang biasanya kalau di dalam konteks demokrasi kan diperhadapkan dengan civil liberties, gitu kan, kebebasan sipil. Tapi pada saat yang sama, ini menarik juga, di beberapa negara itu kan ada, di satu sisi bolehlah polisi itu punya special forces kayak gitu, yang sebetulnya di dalam konteks itu sebagai alat rezim kan. Jadi kalau di Jerman dulu punya secret policing, di mana lagi itu, di Amerika juga punya, di USSR juga punya secret police, di Amerika, di Indonesia juga punya kan di dalam konteks itu. Tapi kan berbeda dengan yang semua, yang kalau kita bicara tentang kekuatan polisi itu sendiri, ada nanti yang elitnya, kalau di Indonesia ada Brimob atau special ininya dan sebagainya. Dalam konteks itu kita masukkan di mana? Nah, itu balik lagi ke struktur tadi loh. Dalam struktur itu tadi, gitu ya. Kita kembalikan dulu ke dalam visi misinya, ke dalam fungsi dan tugas pokoknya. Jadi strukturnya kan bagaimana visinya, bagaimana misinya, bagaimana fungsi dan tugas pokoknya. Visi misi itu sekarang kembalikan ke dalam fondasi. Baru kita bisa bicara sebenarnya arah kamtipnya kayak gimana. Kamtip dalam pengertian negara kayak gimana, kamtip dalam pengertian politik kayak apa, kamtip dalam pengertian ekonomi kayak apa. Kan ada kamtip dalam pengertian sosial, kamtip dalam pengertian politik, kamtip dalam pengertian ekonomi. Kan gitu kan? Kalau dalam politik pasti menyangkut kamtip dalam pengertian negara kan? Ke dalam ekonomi, berarti kamtip dalam rangka misalnya contoh sederhana, apa bisa masuk ke makro, apa main ke mikro, kan gitu pertanyaannya. Ini kamtip ekonomi makro gimana? Wah, wilayahnya bukan di dia nggak punya apa-apa. Tapi kamtip dalam rangka ekonomi mikro misalnya, kan juga bisa masuk di situ. Gitu loh contoh-contohnya, Husnul. Nah, kerangka itu struktur kelembagaan tadi tergantung sekali pada ketegasan, kejelasan, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi seperti kita bilang tadi, dan integritas atas fungsi dan tugas pokoknya. Nah, sampai pada level itulah muncul bagaimana sebenarnya reformasi yang mesti dilakukan adalah sekaligus reformasi struktural fungsional. Apa fungsional reformasi strukturnya? Promosi jabatan mesti merit dan integritas tinggi. Wah, ketika masuk reformasi dalam struktur jabatan adalah merit dan integritas, saya dalam 3 bulan terakhir ini menjadi pembicara di 2 institusi kepolisian. Saya menjadi masih nyaman juga. Nah, karena ada yang masih mau mendengarkan. Oh iya. Atau cuma untuk gimana ya caranya ini. Saya nggak tahu. Yang pasti saya kemudian merasa juga
ada ruang untuk menyampaikan. Ruang menyampaikan di satu sisi, tapi sisi lain saya melihat mereka, mereka masih punya tujuan mulia karena mereka bicara unstoppable integrity. unstoppable kalimatnya, integrity. Integritas yang berkesinambungan, integritas berkelanjutan kan, artinya tidak dapat dihentikan gitu kan, terus menerus gitu. Nah, saya iya boleh juga. Begitu juga institusi yang lainnya di kepala kepolisian. Mereka masih punya niat yang bagus gitu, punya niat yang idealis gitu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, nggak ada tuh yang tadi Husnul bilang, bawahan nyetor ke atas nggak boleh gitu. Hentikan itu. Yang ketiga di sini nih, Pernah kayak gitu putusan dari polisi? nggak ada, makanya kita usulin gitu. Makanya kemudian harus ada pelindungan jabatan, perlindungan karir bagi mereka yang menjaga integritas Iya. jabatan, gitu. Sebenarnya kalau yang kayak gitu di semua Institusi. lembagaan, institusi negara. Iya, gitu. Tapi kan brutally action banget, apa yang terjadi di lapangan di dalam konteks itu ya di lembaga kepolisian. Karena di situ nanti ada bandarnya, Bang. Bahkan masih sekolah aja sudah diawasi oleh bandar. Siapa ini yang akan di breeding ini kayak gitu kan? Tinggal kita cari yang Sumatera Selatan connection, kepada oligarki ekonominya. Makanya pendidikannya Husnul yang keempat dalam rangka tadi struktural fungsionalnya dan struktural fundamentalnya itu reorientasi pendidikan internal polisian yang tujuannya dalam rangka memperbaiki nilainya, moralnya, mentalnya, dan intelektualnya. Nah, di situ kita mengarah pada mereka harus menyadari bahwa pangkat dan jabatan itu adalah soal amanah. Pangkat dan jabatan itu adalah soal keberanian moral menegakkan tadi integritas gitu loh. Nah, itu tidak boleh berhenti tapi berkesinambungan. Pangkat dan jabatan itu adalah soal bagaimana menegakkan hukum yang menumbuh kembangkan rasa keadilan. Ulang. Pangkat dan jabatan itu adalah dalam rangka menumbuh kembangkan rasa keadilan, gitu kan, berbasis Pancasila. Gitu. Kalau dalam prakteknya misalnya tuh ya yang kan ada 4.000 sekian ya polisi yang dia bekerja di lembaga organisasi ya kayak itulah kita ngomong di Pejaten, BIN kayak gitu ya. Kalau kemudian kepala BIN-nya polisi itu sudah berapa puluh persen sehingga orang yang masuk ke BIN sendiri langsung BIN kayak gitu itu terpinggirkan di dalam konteks itu. Jadi hanya mencari jabatan. Demikian juga tentara dalam konteks itu juga masuk di dalam, dan itu cukup banyak, apalagi Kementerian Dalam Negeri kita hari ini juga polisi kayak gitu ya, yang sampai kemudian dulu mau pemilu 2024 Bang masih ingat nggak ada 277 kepala daerah yang di PLTK. Polisi bisa masuk menjadi kepala daerah. Ini kan sudah secara ilmu politik yang namanya bupati, wali kota, bupati, wali kota, gubernur itu kan katanya dipilih langsung oleh rakyat, kedaulatan rakyat itu nggak boleh di PLT-kan begitu, diganti seenaknya begitu nggak boleh. Tapi ada contoh juga nih Bang, saya baca-baca di catatan saya waktu saya ngajar tentang polisi dan militer. Scandinavian countries, Denmark itu mengangkat Commissioner of Police within national, but the local government can review police budget. Jadi pemerintahan lokal saja dia bisa mereview budget polisi, ya, mendiskusikan kebijakannya sampai tingkat operasionalnya. Di Amerika desentralized kan, memang di tingkat nasional kan nggak ada polisi, ada FBI, tapi dia tidak yang namanya terstruktur kayak di kita. Ya, dia berada di bawah Department of Justice, gitu. And the Drug Enforcement Administration, FDA. Ya. Nah, jadi dia police force ada 50 US di negara bagian. Kalau di sana kan sheriff, deputy sheriff, dan juga kan county level, city. Di UK itu menarik, decentralized. Jadi desentralisasi, tidak memiliki national police force. Metropolitan London misalnya itu polisinya di bawah Home of Secretary. Ya, jadi ini. Dan dia budgetnya not subject, not parliamentary oversight. Jadi nggak masuk di dalam konteks model yang kita. Kalau kita kan kekuatannya sampai tingkat polisi. Tahu nggak, itu kenapa model begitu? Penyalahgunaan hukum. Jadi ada di belakang sistem itu ada penyalahgunaan hukum. Jadi model itu pencegahan abuse of power. Abuse of power. Jadi ada penyalahgunaan hukum di situ, dicegah di situ modal. Nah model kita, ini saya ingin mengatakan pada pemirsa IC dari show.
kita masih belum mendapatkan satu model, satu sistem, satu kerangka berpikir yang mencoba menegakkan pencegahan abuse of power dari mereka yang berkuasa demikian rupa dari kekuasaan hukum yang luar biasa gitu loh. Nggak ada modalnya. Kenapa? Karena konstitusinya mengizinkan seseorang menguasai berbagai hukum. Tadi pasal 6 ayat 2 yang berhubungan dengan pasal 4 Undang-Undang Dasar 2002. Sehingga hukum dikuasai berbagai rupa di tangannya, dan ya ketika terkonsentrasi kekuasaan Yang menjadi alat untuk kemudian digunakan hukum itu untuk menghabisi lawan-lawan. lawannya itulah. Atau untuk kepentingan dirinya, Iya. baik individu maupun kelompok. Kelompok. Nah, itu jadi jatuhnya. Makanya di situ dalam usulan Presiden Konstitusi dibutuhkan keteladanan positif. Jadi nggak bisa keteladanan positif menjadi kata kunci gitu, nggak bisa. Dari sana kemudian kalaupun Anda punya kultur kelembagaan, maka kelembagaan itu disebabkan karena akuntabilitas, integritas, dan pengabdian. Gitu. Jadi bukan karena wah Anda nggak boleh begitu. Saya pernah mengajukan pertanyaan begini, Husnul. Maafkan Husnul. Saya sampai pernah salah satu peserta pendidikannya marah ke saya. Iya. Gimana? Dua lembaga apa yang setelah pensiun masyarakat enggan menerimanya? Apa? Sudah bisa nebak. Dua institusi apa, bahkan sampai tiga institusi apa yang setelah pensiun masyarakat enggan menerimanya? Itu tadi. Bisa dilihat. Yang 2 yang 3 apa? Ada kejaksaan, ada bea cukai, mau pajak. Pajak. Enggan masyarakat menerimanya. Jadi kalau sudah ke situ apa sih gitu loh. Tapi ternyata ya, Bang, saya baca pemikiran Ibnu Khaldun 1300-an. Jadi money power dalam konteks itu, atau Al-Ghazali juga money power dan sebagainya. Itu sudah ngomong paling gampang. Mereka itu nanti kalau nggak yang inflasi dan sebagainya, menaikkan pajak. Dan sekarang diikuti. Terjadi. Padahal pada saat itu Belum ada. belum ada. Iya. Dan pemikiran mereka itu kan dalam berpikir tadi bukan maksudnya diikuti. Iya. Bahkan Ibnu Khaldun mengatakan the collapse of state, jadi kolapsnya negara itu bukan karena lack of authority, tapi karena para Pajak. pemimpinnya itu bermewah-mewah. Kemudian pajak, Iya. kemudian pemimpin bermewah-mewah, pajak, Tidak adil. greedy, Iya, serakah. bohong, dan itu sudah diomongin itu baik Al-Ghazali maupun Ibnu Khaldun. Itu yang saya muat dalam Bangsa Terbelah. Baca lagi bukunya. Itu yang saya muat dalam bangsa yang terbelah. Bangsa Terbelah. Tentu saja mereka, ya ini kan pemikir-pemikir Islam. Makanya Yeah. kadang-kadang saya bicara dulu kan John Locke, Rousseau Yeah. ini. Kemudian kenapa sekarang saya juga sebutkan yang namanya Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan sebagainya, supaya juga itu bagian dari ilmu pengetahuan yang seringkali kadang-kadang Saya potong di sini, Ustaz. Sejak kapan Barat berpikir tentang corporate social responsibility? Sejak kapan? Coba. ya, Menjelang akhir abad 20. Oke. Tahu sejak kapan yang namanya Ibnu Khaldun bukan sekedar berpikir corporate social responsibility, tapi berpikir tentang mutual benefit pada setiap profit. Coba kebayang nggak? Lebih dahsyat. 1300. Nah, coba. Tahun 1300 Masehi. Pertanyaannya Ibnu Khaldun bilang begini, apa manfaat profit yang diterima oleh sebuah badan usaha? Konsepnya seperti Teori ekonomi nilai lebih. Nah, itu dia sudah sampai di situ. Dan Marx juga nulis kayak gitu, tapi Marx itu 500 tahun lahir setelah Ibnu Khaldun. Tapi karena Marx langsung solusinya nggak bagus. Kalau Ibnu Nggak, Khaldun nggak. udah biasa. Dalam konteks itu Oke, karena nah sekarang agama. kita geser Husnul, karena ini menyangkut persoalan bagaimana akuntabilitas, integritas, dan posisi tentang mengatasi ketimpangan dan kehinaan. Maka sesungguhnya problem yang terjadi pada indeks harga saham gabungan dan yang terjadi pada kejatuhan nilai tukar, dia menggambarkan gitu ya, ada satu kerentanan sistem ekonomi gitu. Saya ngebangunnya kemarin ada 7 indikator, Husnul, ini menjelang
menjalan kita menarik relasi dari kegagalan sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi yang basisnya kegagalan sistem sosial gitu ya. Karena tidak ada karena hadirnya public distrust, public disorder, public disobedience atau social distrust, social disorder, social disobedience. Nah, di sana saya ngambil ada 7 indikator. Indikator pertama, selama reformasi sampai dengan hari ini, rupiah jatuh rata-rata per tahun 9,38%. Catat terus nol. Jadi sejak yang namanya reformasi, gitu ya, rupiah jatuh selama berapa tahun tuh jadinya? 27 tahun. 97 kan Ya, mulai 98. itu. 97, 98. 27 tahun, 9,38% per tahun. Satu. Yang kedua, gitu ya, hutang mencapai Ini per tahun ya tadi ya? Per tahun. Per tahun. 9,38%. Hutang menjadi sekarang ini dampaknya nanti ke tekanan fiskal. Hutang luar negeri mencapai 9.593 triliun atau berjumlah 0,6 triliun US dollar. Kalau tadi 9.593 triliun itu dalam rupiah, kalau dalam triliun US dollar 0,6 triliun US dollar. Akibatnya ruang fiskal sempit. Akibatnya ruang fiskal tidak berdaya dalam rangka mengatasi pembukaan lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan karena tekanannya tinggi. Gitu ya, itu 2 gitu ya posisinya. Jadi dari posisi rupiah yang jatuh, hutang luar negeri yang tinggi, dampak berikutnya adalah fiskal menjadi memperkaya orang kaya lewat SBN. Maka ketimpangan tidak pernah diatasi. Nah, dari sana terjadi kerentanan itu. Itu ya persoalan ketiga. Persoalan keempat sekarang itu nampak dari jatuhnya kelas menengah sebanyak 49 juta. Nah, ketika kelas menengah jatuh, dia diikuti dengan posisi utang yang sudah disetujui tapi tidak dicairkan, namanya undisbursed loan. Undisbursed. Ya, tidak dicairkan. Dia sudah disetujui tapi tidak dicairkan, jumlahnya mencapai 2.509,4 triliun. Itu berarti perbankan dalam posisi wait and see. Itu berarti kebijakan Purbaya tentang 200 triliun lagi-lagi tidak efektif. Nah, itu gambaran tadi kelima. Keenam di sini ya. Dana pihak ketiga yang 2 sampai dengan 5 miliar kenaikannya seperti luar biasa. Wah, cukup tajam naiknya. Tapi kenaikan tabungan di bawah 100 juta atau sampai dengan 1 miliar itu landai. Apa poinnya? Gini rasio ketimpangan. Nah, dari posisi tabungan yang tidak tabungan yang sedemikian rupa, yang orang kaya yang naik, yang orang miskin yang nggak bergerak, lalu ada krisis kampling nanti masuknya di situ gitu ya. Yang dia juga kemudian urusan yang kriminal di dalam konteks yang menjaga properti kita, menjaga keamanan kita yang seperti itu. Oke. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kalau salah tentu saja kita mohon maaf. Ya. Salah itu dari kami, Betul. manusia yang benar hanya dari Kehendak Allah semata. Amin. Ya. Sampai di sini, ikuti terus nanti IC Trilsu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Ji? 1:15. Balik ke 2 lagi. Benar, bagi 2 lagi, Ji.